Ankis. Nah lihat, indah sekali bukan? Gambarnya tuh khas Kang. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua. Ya kali ini gua datang jauh-jauh ya. Kita nih dari Tangsel ke Bogor nih teman-teman. Jadi ini kita bertujuan ya belajar. Ya karena memang yang namanya manusia tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Tetap kita harus belajar terus kayak gitu. Nah kali ini gue mau ngasih tahu ya, hari ini kita akan membahas itu mengenai mikroalga. Dimana yang kita tahu mikroalga ini air hijau atau green water. Ya hari ini akan kita bahas tuntas, meluruskan sekaligus apa itu green water, ya mikroalga dan lain semacamnya. Nah ini di samping gua sudah ada orangnya ya. Bang siapa bang? Syarif. Bang Syarif Hidayatullah. Oke Bang Syarif. Iya. Gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke Bang Syarif, gini nih. Ini apa nih? Yang kayak gini di sini nih. Ya teman-teman, jadi saya selaku ownernya Syarif Pet Care, saya membudidayakan beberapa spesies mikroalga ya, yang sangat memiliki banyak manfaat untuk dunia ikan hias, terutama cupang ya. Ada spirulina tawar, ada chlorella laut, ada chlorella tawar, ada nanocoropsis dan lain-lain. Oke, nah itu tadi macam-macam jenisnya mungkin ya bang ya. Nah bisa dijelasin bang jenis-jenisnya itu? Jadi teman-teman, yang perlu teman-teman tahu itu ya, alga itu kan ada banyak sekali jenisnya ya. Ada alga merah, rhodophyta, ada alga emas, chrysophyta, ada alga biru hijau, spirulina ya, cyanophyta, ada alga hijau, chlorella contohnya ya. Jadi untuk beberapa jenis beberapa spesies tersebut itu bisa disebut spesies tersebut jika koloninya tunggal ya teman-teman. Nggak bisa disebut langsung chlorella gitu, karena kan di green water itu nggak cuma satu spesies. Nggak bisa dijudge bahwa itu adalah chlorella murni ya. Kita juga perlu tahu bentuk sel yang ada di mikroskop itu seperti apa. Ada juga tuh Nitschia. Kadang-kadang tuh chlorella bisa tercampur sama Nitschia, ada spirulina, ada Scanadesmus, Ankistrodesmus, banyak sekali lah pokoknya. Jadi dalam satu green water itu tidak hanya satu spesies teman-teman. Oh, gitu. Jadi seharusnya tidak bisa disebut langsung chlorella ya. Oh, berarti masih ada tahapan lagi ya. Oke gitu, oke teman-teman. Nah kalau yang kita tahu nih bang, kita kan kalau di luar kan ya green water itu yang boleh nemu lah itu mana, air kena panas berlumut hijau, nah itu kita nyebutnya green water. Ternyata green water itu saja. Beda ya, bukan ya? Itu bisa disebut green water saja ya, tapi tidak bisa langsung ke spesies, nggak bisa disebut chlorella gitu loh. Oh gitu, belum bisa dibilang chlorella gitu. Bedanya apa bang dengan jadi kalau chlorella itu kan bentuknya tuh kokus ya atau bulat ya. Itu tuh kalau kita lihat di mikroskop dengan menggunakan alat yang bernama hemocytometer tuh dia ada ukurannya tersendiri Kang. Itu bisa diukur juga ukurannya. Ada lagi yang lebih kecil dari kokus chlorellanya itu, ada lagi lebih kecil 10 kali lipat namanya nanocoropsis. Sangat-sangat halus, sangat-sangat kecil ya. Itu bisa saya gunakan untuk sebagai pakannya rotifera gitu Kang. Oke, jadi namanya ribet banget ya. Gue aja kagak lebih ribet. Nah terus Bang Syarif kan tadi rotifera ya itu ya, berarti itu kalau boleh tahu kegunaannya gitu, fungsinya masing-masing itu sebagai apa gitu? Jadi rotifera itu masih masuk zooplankton ya, suatu keluarga dengan kutu air. Rotifera masih sama-sama zooplankton. Copepoda pun sama-sama zooplankton. Copepoda itu yang biasa kita orang-orang tuh nyebutnya kutu air jet ya. Itu memang iya sih, kutu air jet itu berdasarkan informasi dari teman-teman sumber yang saya baca dari informasi jurnal itu
kadang-kadang bisa membahayakan burayak ikan ya. Kalau rotifera itu kan ukurannya 3 kali lipat lebih kecil daripada kutu air ya Kang ya. Jadi jika kita mempunyai satu kultur rotifera yang lumayan pesat kepadatannya, itu bisa kita gunakan juga sebagai pakan alternatif pengganti petir gitu Kang. Oh gitu, jadi rotifera itu buat alternatif kalau petir itu misalnya langka ya, atau banjir, kan kadang suka ngalamin tuh masa-masa krisis kutu air. Nah, rotifera ini salah satu pakan alternatif ya, kayak gitu ya, berarti oke. Jadi rotifera tuh agak-agak mirip infusoria ya Kang ya, cuman bedanya adalah infusoria itu kan hidupnya di tawar ya, kalau rotifera kan di laut. Jadi sebaiknya kita tuh bisa, jika kita punya kultur rotifera yang sangat pekat, kita tuh ambil ininya saja satu kesatuan yang udah pekatnya gitu Kang, jadi nggak kebawa, nggak terlalu meningkatkan salinitas kadar garam dari wadah burayaknya itu. Oke. Itu salah satu teknik yang biasa digunakan ya, biar si kutu air tuh nggak kebanyakan garam juga, si wadah burayaknya nggak kebanyakan garam juga. Oke. Iya. Nah, kalau tadi kan udah dikasih tahu ya. Nah, terus gimana sih Bang, cara memproduksi gimana kita bisa menghasilkan ini gitu loh? Iya. Ada rumus-rumusnya, ada caranya. Untuk bisa kita memiliki inokulum atau kultur murni dari, misalnya kita mau Spirulina platensis, kita mau Nonochlorosis, kita mau teman-teman yang lain ya, alga emas atau alga merah Porphyridium gitu ya. Kita tuh harus punya bibitnya dulu Kang, bibit murninya dulu. Jadi kita starter lah ya. Iya, starter itu. Mother culture ya kalau saya nyebutnya. Oh gitu. Itu saya lanjut. Itu kalau saya biasa beli dari balai yang ada di Jepara ya, balai budidaya. Oh, ada yang jual? Ada yang jual. Oke. Cuman kalau spirulina sudah sangat banyak ya, teman-teman di Indonesia ini bisa mengkulturnya itu secara betul-betul fresh dan murni, kelihatan murni. Oh, jadi yang dikultur lagi itu spirulinanya? Yang saya kultur spirulina ya. Iya. Oh gitu. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya mau kultur spirulina kan ada spirulina tawar, ada air payau, ada air laut. Spirulina tawar itu spirulina fusiformis ya, yang biasa saya kenal. Yang air payau dan air laut platensis, dua-duanya bisa. Yang air laut murni ada namanya spirulina maxima gitu. Gitu kan. Jadi nih spirulina ini kan yang kita tahu nih, yang saya tahu kan dia buat pakan kutu air juga, buat pakan artemia gitu ya kan. Nah, jadi nih kita buat produksi lagi spirulinanya gitu ya, pakannya itu. Betul. Jadi biar lebih banyak mungkin ya. Betul. Oke. Terus untuk awalnya, untuk kita bisa memiliki kultivasi namanya ya, kultivasi Spirulina platensis ya. Kalau saya sih biasa menggunakan perbandingan 1/3 bibit, 2/3 media yang berupa air tawar, air payau atau air laut yang steril ya sebaiknya ya. Itu untuk teknik sterilisasi air tersebut bisa kita gunakan beberapa alat penyaring ya, bisa kita rebus juga. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kerja di lab sudah pada tahu ya, biasa menggunakan autoclave namanya alatnya. Jadi untuk dengan perbandingan tadi yang saya sebut ya, 1/3 2/3 ya kayaknya saya jelasin. Oke. Jadi misalnya kita mau mengkultivasi 900 ml ya, mililiter spirulina. Tadi kan saya sebut 1/3 bibit ya Kang, 2/3 media. Berarti kan 1/3 dari 900 ketahuan tuh berapa? 300 ml. Berarti sisanya udah ketahuan dong berapa? 600 ya? Iya, 600. Jadi si bibit media. Kalau saya kan ini nih sudah saya siapkan ya. Pasang. Ya, ini kita misalnya rencana mau bikin 900 ya, tapi tinggal dikurangin aja deh jadi 600 ml. Jadi 600. Berarti sini 300 gitu kan. Oke, jadi di medianya ini ya. Adjust dulu Kang sebentar. Adjust dulu jadi 600 ml. Buang dulu. Bisa. Itu garis ya 600 ml. Udah dikit sih belum.
berarti kan tinggal dimasukkan alganya sebanyak 300 ml ya, hingga 900 ml. Alganya Bibitnya. Oh, bibitnya ya. Ya, tinggal dimasukkan Oke. saja. Ya, segitu. Nih, silakan Akang lihat. Ini khas spirulina ya, benang-benang halusnya. Oh, dia kayak benang gitu panjang ya. Memang dia tuh membelah dirinya fragmentasi namanya. Jadi membentuk filamen-filamen atau benang-benang halus. Oh, Gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, berikutnya, ini kan baru medianya aja nih Kang. Kita masih butuh satu lagi, pupuk. Ada satu media lagi. Enggak, pupuk. Pupuk. Sebetulnya sih warna pupuk iya. terbaik untuk spirulina itu warna ya. Ada banyak sekali komponennya. Cuman pupuk yang umum itu ada pupuk non diatom namanya untuk jenis alga-alga lumrah. Non diatom. Ada lagi pupuk diatom. Ya, Oke. untuk non diatom ini ada Kang komposisinya TSP, ZA, urea. Saya dari 2012 kultur alga-algaan di lab saya dulu di IPB ya. Saya biasa menggunakan perbandingan ini Kang, 30 ppm, 60 ppm, 60 ppm. Ya. Oke, dari 2012 ya. Ini bisa dihitung Kang, jadi kebutuhannya misalnya Kang mau kultur 100 liter nih ya, habis nih ya. Ini aja nih ya. Iya. Bisa nih. 100 liter. Bisa di kolam nih ya, Iya. atau di akuarium. Berarti kan rumus ppm itu kan sama dengan miligram per liter ya. Untuk Akang tahu miligramnya, tinggal ppm dikali liter. Jadi untuk TSP 30 dikali 100 berapa? 300. Miligram ya. Oh, 3000 ya. Ini kan masih miligram nih ya Iya, Kang. iya, iya. Tinggal diubah 3 gram. Oh, jadi 3 gram, 6 gram, 6 gram. Semudah itu. Iya, iya. Semudah itu ya. Yang ngerti aja yang ngeliat begini. Ya teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi sudah sebagian penjelasannya. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai itu awal bibitnya ya. Iya. Mas ya? Jadi bibitnya atau starternya yang kita tahu gitu. Coba gimana? Jadi ini salah satu starter saya untuk alga emas ya. Hah? Tapi nggak bisa disebut sih strainnya apa. Ini tuh kita bisa perbanyakan dari volume yang sangat kecil Kang. Jadi memang iya sih pada awalnya itu mother culture yang kita punya itu harus diperkaya terlebih dahulu ya dengan menggunakan pupuk-pupuk tertentu. Jadi kalau teman-teman cuma bisa punya segini, punya bibit dalam jumlah yang nggak banyak, kita tuh memang harus sabar ya Kang ya. Harus dari nol itu istilahnya ya. Nah, sedikit ya. Nah, untuk kita bisa menentukan ini juga sangat bermanfaat buat ini Kang, buat untuk tahu laju pertumbuhan kutu air ya. Kang. Oh, oke, oke. Jadi ini kan hari ke-0 nih, hari Iya. ke-0, hari ke-7, 14, 21, 28. Ini biasa laju pertumbuhan mikroalga pada umumnya kalau Iya. memang dari hari ke-0 sampai hari ke-28 ya Kang ya. Nah, ini jumlah sel. Jumlah sel. Nah, jadi di hari ke-0 itu masih ada grafiknya gitu Kang nih. Iya. Di hari pertama 0. Hari Tanggal ke-0. 7. Nah, ini fase lag namanya. Ya. Ini fase eksponensial. Fase ekspansi. Ini stasioner. Sampai dari fase stasioner dari sini ke sini ya. Dari ini fase kematian. Jadi umurnya itu bisa ya kita tentukan gitu loh Kang, mau dikultur berapa hari gitu ya. Iya, iya. Dari fase lagnya itu hari ke-0. Ketika dia mulai padat, mulai pekat warna hijaunya namanya fase eksponensial. Bisa tergantung ini juga ya pertumbuhannya kayak gimana. Ketika dia sudah mulai datar, dia berada di fase stasioner. Dan ketika dia sudah masuk turun tidak pekat lagi hijaunya, dia sudah masuk ke fase kematian. Nah, biasanya di fase kematian dari fase stasioner akhir ke kematian itu dia tuh bisa menghasilkan pigmen Kang, pigmen khusus. Misalnya vicocyanin, pigmen biru ya. Itu yang biasa dipakai juga untuk pembakaran warna biru ikan ya. Vicocyanin nih Kang kalau spirulina ya. Ada juga astaxanthin yang orang tahu tuh ya. Astaxanthin.
pigmen merah. Tuh. Ya, jadi permainannya itu dengan kita bisa harus tahu kita tuh dia kultur di hari keberapa dia puncak. Nah, misalnya dia puncak menuju stasioner, kita mau dia selalu naik lagi, kita tambahkan lagi di sini pupuk biar dia tuh masih terus naik gitu Kang grafiknya. Oh gitu, biar nutrisinya dia tuh ada, jadi lebih banyak lagi, nutrisi dia tuh nggak habis di satu titik gitu Kang. Dia kan jumlah selnya terus ke atas gitu ya. Iya. Nih naik lagi, nih naik gitu, jadi grafiknya tuh naik terus gitu ya. Gitu. Terus semakin tambahin pupuk semakin naik berarti. Iya, kalau itu kalau misalnya kita memproduksi dengan sistem semi kontinu ya, kalau kita menggunakan sistem 1 kali base berarti kan sampai dia mati doang, sampai kita memanen hasil pigmennya gitu Kang. Menarik bukan? Kenapa saya juga produksi pigmen juga Kang, Vicocyanin, Asta sama si Axantha. Ada pigmen biru Vicocyanin, ada pigmen merah Astaxanthin, ada pigmen kuning si Axanthin ya. Itu tuh bisa ketahuan dari berapa. Kita tuh sebenarnya karena negara kita itu adalah negara tropis yang sangat bagus, paparan sinar mataharinya itu sangat sayang jika tidak dimanfaatkan untuk produksi mikroalga ya. Harusnya kita bisa jadi pemain utama ya. Iya. Cuman sayangnya kita tuh selalu saja mengimpor dari luar ya. Iya. Karena banyak. Padahal bisa dilihat sendiri kan, itu sudah setahun Kang umurnya, kalau Kang mau tahu. Ini masih awet, masih sangat awet ya. Karena kan paparannya gila sekali dari matahari terbit dari arah sana, tengah-tengah, tiap hari saja begitu. Ketika dia sudah mulai bukan tidak hijau sih, berkurang ya, atau sudah banyak yang mengumpat, tinggal dikasih lagi pupuk gitu. Oh gitu. Sudah itu kan. Jadi itu pakannya itu ya. Pakannya ya. Itu pakan. Jadi sebetulnya kita tuh seolah membuat partai makanan Kang. Nah, kalau green water yang orang-orang tahu kan dari fesesnya ikan itu kan sumber nitrogen tuh Kang. Iya. Feses ikan kita manfaatkan menjadi green water biasa, pekat hijaunya kita panen buat pemberi ke Daphnia magna atau kutu air. Iya. Jadi blooming kutu air sama Daphnia magnanya. Kutu air Daphnia magna ini kasih ke ikan, begitu terus. Bisa begitu terus sebetulnya ya. Oh iya. Jadi kayak rantai makanan. Rantai makanan sebetulnya. Oke. Jadi ini karena yang beda kan ukurannya aja gitu kan. Jadi biar semakin kecil gitu. Oke. Mantap. Ya, dari grafik ini menarik ya Kang ya. Oke. Ini juga sama sih. Ini kan ini alga. Zooplankton juga sama sebetulnya. Ada hari-hari di mana dia tuh menuju kematian dan udah nggak bisa produktif lagi, seperti Artemia yang hanya bertahan beberapa hari saja kan. Gitu Kang. Oke. Terus Bang Sarip, kita kalau buat ngedapetin itunya dari mana tuh? Kalau bibit ya kan banyak juga sih yang jual di online ya. Alga merah Porphyridium udah banyak di Tokopedia. Alga biru hijau Spiruna juga udah banyak. Saya juga jualan sih Kang. Ya ada. Saya jualan nano ada, Spiruna ada. Kalau laut ada semua. Semua. Terus yang perlu kita ketahui ya, kalau untuk alga-alga tertentu yang seperti alga hijau gitu kan yang nggak bisa asal sebut chlorella nih ya. Kita tuh perlu tahu Kang bentuk spesifiknya. Kalau kita lihat di mikroskop, istilahnya tuh pengamatan mikroskopik morfologinya ya. Itu tuh ada ciri khas khusus Kang. Kalau chlorella kan bulat-bulat ya. Nih chlorella bulatnya itu lebih besar dari Nanocoropsis, ada ukurannya juga. Ada lagi alga hijau juga Kang yang ada di kolam. Begini bentuknya nih. Ada yang begini, ada yang juga. Ini tuh namanya Ankystrodesmus, golongan Scanadesmus. Nah, Scanadesmus. Ini ada-adanya. Kayak gitu, kayak bulan ya. Gini, tapi bagian sini tuh ada kayak gitunya ya, ada kayak semacam bulan-bulannya gitu. Ada lagi Ankystrodesmus mirip-mirip gitulah. Bisa di search di Google bentuk yang ini gambar bagusnya ya Kang. Tapi ini khas sekali kan, kayak bulan sabit gitu Kang, tapi orang tuh nyebutnya green water. Nyebutnya chlorella, padahal kan jauh banget dari bentuknya bulan sabit sama buah bulat ya kokos. Bulatnya itu. Kasih lihat ya bentuk Ankystrodesmus sama Scanadesmus yang bentuk ini gambar saya jelek. Ini kalau mau lihat di Google nih Kang ya.
Ankistrodesmus. Ankistrodesmus tuh khas. Ankis. Nah lihat, indah sekali bukan? Gambarnya tuh khas Kang. Tuh, masa sebut Korea yang begini? Ya, nggak mungkin kan, jauh banget bedanya, ya nggak? Tuh, ada lagi alga hijau juga. Alga hijau tapi agak kekuningan ya, namanya alga hijau agak kekuningan, Netzschia namanya. Netzschia. Mirip-mirip itu juga, tuh, begini. Begini juga ada hijaunya juga tapi agak kekuningan tuh ya. Nggak mungkin kan yang begini disebut chlorella? Jauh banget tuh. Netzschia hijau tuh. Gitu Kang. Teman-teman ya, itu tadi tuh pembahasan mengenai Chlorella, terus spirulina segala macam ya. Pokoknya jangan pusing ya, ikutin aja terus. Nanti bakal ada pembahasan-pembahasan lainnya mungkin ya, karena memang bisa. Panjang ini kayaknya ya, nggak bisa sekali. Nah, ada lagi Kang, Kayak satu jenis lagi ada agak yang mirip-mirip Chlorella, bulat-bulat juga Kang. Namanya Botryophocus. Kalau saya dulu di IPB itu meneliti itu sebagai sumber ini Kang biofuel. Jadi ganti bahan bakar. Ya, itu tuh bahan bakar alternatif fosil Kang, menggantikan sumber fosil ya. Itu tuh bisa memproduksi banyak sekali minyak ya. Botryophocus browni namanya dulu ya, yang saya punya di lab waktu saya masih kerja di IPB. Itu kan banyak rahasianya sekali lah. Sama-sama bulat, sama-sama segitu ukurannya, tapi beda spesies. Botryophocus chlorella. Tapi sama ya, Sama-sama bulat, tapi sama-sama ngendap juga Kang. Iya. Ciri khasnya dia sama mirip sekali. Oke, itu dia Bahan tadi. baku biofuel. Iya. Oke. Jadi ini intinya di sini Bang Syarif ini dia meneliti ya. Jadi pakan untuk kutir lah yang kita tahu ya. Kalau kita cupang, dari kita punya ikan cupangnya, merawat cupangnya kan dia butuh pakannya harus lebih kecil dari si ikan. Nah, jadi ini si pakan ikannya lagi dia harus butuh makanan lagi, ya kan? Dan ukurannya harus lebih kecil lagi. Ya, jadi ini yang diteliti di sini pakan untuk memperbanyak zooplankton kutu air gitu Kang. Apa namanya? Kalau perbanyak itu Bang Mir? Kultivasi ya. sih, lebih tepatnya kultivasi. Cuma yang kita Gitu tahu kan. namanya kultur ya, kultur untuk Artemia kutu air itu ya, pakannya tapi ya. Jadi kayak untuk lebih banyak. ada di posisi paling bawah ya, rata makanan paling terendah lah ya. Berarti kan dari sumbernya awalnya banget gitu loh. Rantai makanan paling rendah. Nah, sebelum pokoknya alga baru ke kutir gitu kan. Oke. Oh, jadi ini dari alga ke kutir Yang paling awal. yang paling awal. Oke. Alga berarti ya, nama umumnya ya. Oke, teman-teman tuh kayak gitu tadi sudah kita bahas. Ya, jadi buat teman-teman kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan langsung ke Bang Syarif. Ya, nanti yang mau datang langsung kemari boleh Bang Syarif. Ya, boleh. Buat belajar gitu kan, dia mau tahu mau ambil apa kayak gitu. Jadi ini nanti alamatnya di mana nih Bang Syarif? Di Jalan Blender. Jauh dari Gapura Blender Kebon Pedas ya di Bogor. Oke. Kalau nomor handphonenya ada? Ada 0857 1933 9547. Nah, akun Instagramnya apa Bang? Syarif Petcat. @syarif Petcat. disambung semua berarti ya. Iya. Nah, nanti teman-teman kalau belum jelas nanti ada di deskripsi ya, nanti kita tulis, tinggal lihat aja di situ ya. Kang Syarif, Ya. jadi kalau singkatnya gitu, maksudnya kan Kang Syarif udah neliti gini, ada nggak maksudnya yang produk yang udah jadi gitu, karena kita nih yang kesulitan kayak kita kan mau kutu air gitu, karena kita kan kendala di pakannya gitu, ya kan mau kutu air, dapurnya magma, Artemia gitu. Di sini yang sudah siap pakan sajinya sudah ada. Iya, gitu. saya kemarin kebetulan baru launching produk baru ya, namanya Jamu Kutir Plus ya Kang ya. Jadi ini untuk teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan kutir yang berlimpah ya Kang ya. Dengan memanfaatkan Jamu Kutir Plus, kita bisa menggunakan sistem semi kontinu untuk produksi kutu air ya Kang, atau dapurnya magna. Jadi ketika dia hanya dipakai sebanyak satu tutup botol Kang, tiap 9 liter kutu. Satu tutup botol ya. itu aja. Karena kalau mulai testimoninya, bukan testimoni sih, videonya tuh testimoni juga ada di Facebook saya ya, Syarif Hidayatullah, cuma susah nyarinya pasti. Oke.
nanti ditambahin aja di silakan ya. deskripsi. Itu jadi dalam 5 jam kan menggunakan ini tuh insya Allah bisa blooming ya. Oh, Bisa 5 jam padat. langsung Karena mecah ini ya? ada semuanya sumber-sumber kebutuhan kutir tuh ada di sini semua Kang, insya Allah ya. Oke. Jadi pakan untuk Pakan kutirnya kutir itu sama ya? DM ya Kang, DM juga bagus tuh hasilnya. DM, Artemia juga bisa? Artemia belum dicoba sih Kang. Oh belum dicoba, tapi DM sama kutu air DM ya? sama kutu air sudah 7 hari sama hari ini ya. Kan kemarin saya posting launching itu kan seminggu yang lalu tuh kan habis kontes tentang City. Udah 7 hari tuh masih banyak, berarti masih akan bisa udah kreativitas kan tadi ya masih banyak gitu ya. Jadi selama 7 hari kita panen terus tiap hari masih ada sisa di hari ke-7-nya. Oke. Berarti untuk wadah kecil pun bisa ya? Kecil pun air jernih pun bisa kan hasilnya. Oh, air jernih testimoni bisa ada juga. di Facebook saya. Oke, jadi nggak perlu harus air bekas, air butek gitu ya. Air bening pun kutu air sebetulnya kuat ya, bisa ya. Air bening asal nutrisinya juga udah ada di produk tersebut Oke, kan. yang penting ada nutrisi, pakan dan segala macamnya gitu teman-teman. Oke, jangan lupa tuh produknya apa? Iya, Bang? ada lagi kan yang lain kan ada produk Ada Magic lagi? Revin nih Kang. Oh. Kemarin Mami Gisel nyoba setahun yang lalu ya. Nah, ini untuk membantu teman cupang-cupang yang kuncup dan lengket dan juga obat. kering ya. Nah, Jadi seperti pelembab gitulah kan. Oke. Sekali pakai ya tapi ini tuh. Jadi dengan perendaman 24 jam dari yang tadinya lengket tuh bisa bebas kembali untuk berkibar siripnya. Oke, Gitu kan. ini bubuk ya? Bubuk. Oke, Ya. oke. Mami Gisel pun gampang makanya kan ini kemarin Mami Gisel Anastasia kemarin. Oh. Tahun lalu ya. Jadi mengobati ikan yang kuncup, sakit, jamur gitu. Enggak, kuncup kering lengket hanya fisik yang Oh, kuncup hanya lengket. damage, physically damage ya. Oke. Terus ada lagi produk-produk pelet yang lain ya Kang ya ini. Kebetulan saya hari ini ada kelebihan produksi pelet kuning ya. Jadi teman-teman untuk yang mau yellow base-nya itu semakin pekat dan semakin kuat Warnanya. warna kuningnya saja. Oke. Ada tukang ada pelet kuning, ada pelet biru, ada pelet hitam, ada pelet merah. Yang hitam namanya spesial Kang, Magic Iya. Blavido Kang. Jadi untuk avatar ya, terutama kan harus pekat hitamnya tuh. Nah, jadi saya menyediakan kelimpahan pigmen tuh di masing-masing pelet Kang. Ada itu tersendiri. Oke, Gitu. oke. Jadi kalau untuk avatar pilih yang Black Widow, Magic Black Widow ya. Gitu. Ada lagi yang untuk pertumbuhan Magic Pelet Growth ya. Oke. Dengan growth faktornya bisa bekerja dengan efektif percepat laju pertumbuhan anakan ikan ya. Ada juga Magic Pelet C komplit ada 4 pigmen sekaligus dalam satu pelet. Ya. Ini aja berarti ya. Ada 7 macam pelet ya intinya. Oh, ada 7 macam. Oke, itu teman-teman tadi produk yang hasil penelitian dari Bang Syarif itu sendiri gitu. Pokoknya teman-teman kalau mau mesen langsung aja hubungin ke nomor beliau ya, nanti ada di deskripsi itu. Oke, Bang Syarif, makasih Ya. banyak ini atas Sama, waktunya ya. Mohon maaf kita mengganggu Ya, waktu ini. saya senang. Oke, assalamualaikum.